Alhamdulillahilladzi saling bertumbuhkan ya. Itu kita temukan juga. Kemudian kita memanggil Kapolda, Dirut Jasa Marga, kemudian Bareskrim, Forensik kita panggil. Kapolda beliau menjelaskan ya versi polisi ya, dan kemudian kita sepakati waktu itu nanti akan didalami satu persatu oleh Komnas HAM, misalnya soal hasil otopsinya seperti apa, termasuk akses kami untuk memeriksa juga petugas itu kan, kita kan perlu tanya itu pada petugas ya. Karena ada hal-hal yang sebetulnya ini krusial gitu. Ada 4 orang misalnya dikatakan dalam penjelasan rekonstruksi itu kan, itu pada tahap awalnya kan mereka masih hidup ya. Tapi kemudian dikatakan misalnya melakukan perlawanan kan, kita kan perlu tanya petugas ini kenapa dia tidak borgol misalnya, kenapa jumlah 4 orang dalam mobil itu sementara polisi katanya 3 orang, apa itu lazim, itu kita akan tanya semua apa yang sebetulnya terjadi ya. Bukan berarti kita harus tidak percaya dulu, bukan, tapi kita ingin menguji apapun keterangan yang diberikan, termasuk yang dari EPI. EPI misalnya mengatakan bahwa laskarnya tidak bersenjata, kita akan uji apa benar seperti itu misalnya, karena itu penting juga untuk menjawab persoalan ini kan gitu, karena dari pihak yang satu lagi mengatakan ini terjadi akibat ada perlawanan dalam bentuk tembakan kan gitu. Sekarang kita uji apakah benar laskar ini bersenjata atau tidak, kan itu kan nanti kita harus tanya kepada para pihak itu dengan bukti-bukti lain yang kami kumpulkan. Nah, ada beberapa hal yang juga selain tadi soal senjata itu, misalnya juga ada pertanyaan yang dijawab. Yang pihak satu kan mengatakan mereka yang dipepet, gitu. Satu lagi mengatakan mereka yang dipepet. Sesungguhnya yang mana itu? Keterangan dari saksi-saksi lapangan memang belum sepenuhnya bisa menggambarkan mana yang sebetulnya terjadi, ya. Termasuk jadi juga soal tadi saya katakan kenapa tidak diborgol dan lain-lain itu. Oke. Jadi ada banyak pasal-pasal yang masih kami kumpulkan, tetapi tentu saja itu butuh waktu dan ketelitian ya. Kali ini juga kembali lagi ke lapangan karena ada beberapa hal yang kami minta untuk dilengkapi lagi ya. Oke, Pak Taufan. Ya. Saya simpulkan, jadi pertama yang akan Anda perjelas adalah satu, dugaan kepemilikan senjata api FPI, begitu ya. Kemudian juga tahapan penggunaan kekuatan, tahapan penggunaan kekuatan polisi, begitu ya Pak. Yang kedua, yang ketiga kemudian dugaan penyalahgunaan senjata oleh polisi. Kemudian tadi Anda juga bilang, jadi penting juga membedakan mana baku tembak, mana yang tembakan, begitu ya. Itu hal-hal misalnya yang sedang ditelusuri oleh Komnas HAM. Apalagi ada keterangan-keterangan dari saksi-saksi di lapangan, memang yang satu dengan lainnya kadang-kadang tidak berkesesuaian juga ada. Misalnya satu saksi kami tanya, kamu dengar berapa kali tembakan? Dia bilang hanya 1 kali, tapi yang saksi lain mengatakan 2 kali, kan harus ada cross check ya. Apakah kesaksian mana yang benar misalnya? Nah, dari mana dia mendengar suara tembakan itu? Apakah dari satu arah yang sama atau dari 2 arah? Karena mereka melihat memang ada kendaraan yang saling berhadapan di situ. Itu perlu untuk menjawab sesungguhnya apa yang terjadi pada malam itu. Karena nanti akan terkait dengan apakah tindakan penembakan terhadap Laskar FPI ini itu dia dianggap justified secara hukum atau enggak, kan gitu. Kalau enggak, dia berarti kan masuk kategori unlawful killing gitu, dan itu tentu saja kita anggap sebagai satu pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi kita tentu jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan bukti-bukti yang lebih komprehensif ya. Karena terus terang ini masalahnya tidak hanya sekedar terbunuhnya 6 orang Laskar FPI, tetapi kalau kita cermati ini nuansa politiknya juga sudah semakin besar. Masyarakat kita semakin terbelah gitu. Komnas itu terasa kali ya, kita mendapat serangan hoax dari kiri kanan dan macam-macam itu. Jadi kita harus cermat menurut saya. Saya berkali-kali dalam pertemuan dengan pers saya katakan, lebih baik kita bersabar menunggu untuk mendapatkan satu jawaban yang sebenar-benarnya daripada kita kemudian memaksakan diri, apalagi di tengah-tengah tadi ada kerendahan nuansa politik menurut saya yang itu akan membahayakan kita kesimpulan yang genuine berdasarkan fakta-fakta yang sejujurnya, yang sebenarnya. Saya kira begitu. Jadi jangan kan sekarang masyarakat udah masing-masing itu
Bahkan bayangkan itu beredar video-video ya YouTube yang menggabungkan pernyataan saya untuk peristiwa Mei ketika kerusuhan Mei yang lalu, atau digabungkan dengan hasil investigasi kami atas Pendeta Yeremia di Intan Jaya. Itu nggak ada hubungannya dengan ini gitu. Nah, di Pendeta Yeremia kan kami katakan yang itu. Saudara Anam sebagai komisioner yang mimpin waktu itu bilang, kami jelas menemukan bukti-bukti. Itu pernyataan untuk kasus Pendeta Yeremia. Untuk yang ini kan kita belum gabung, katakan, sehingga orang sudah menemukan bukti-bukti akurat tentang kebohongan polisi. Kan itu berbahaya ya, karena sebaliknya juga begitu. Ada serangan lain, oh ini tidak kredibel karena ketua Komnas HAM ini HTI nih gitu. Dekat cendana segala macam, foto-foto disebarluaskan gitu. Itu yang menurut saya nuansa politik ini harus kita betul-betul hati-hati supaya nanti kalau ada kesimpulan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah keriuhan politik di tingkat nasional, dan yang kemudian menimbulkan semakin banyak problem lagi itu. Saya sebagai ketua selalu ingatkan pada anggota saya untuk juga bisa menahan diri, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang nanti mengesankan sudah ada kesimpulan, padahal belum. Tadi ini soal, karena begini, ada 4 orang dalam mobil itu, ada 3 polisi, 4 orang ini kemudian mati. Siapa saksinya? Kan yang ada sama polisi itu saksinya. Jadi untuk menemukan ada saksi lain atau bukti lain yang bisa membuktikan sebenarnya yang terjadi apa, nah itu kan tidak mudah itu gitu. Jadi kalau kita sudah membangun satu kesimpulan sendiri berdasarkan rekayasa, dugaan dan macam-macam, itu tidak menyelesaikan problem kita. Problem kita serius dalam soal ini. Sebetulnya tidak hanya soal terbunuhnya 6 orang ini, tapi kan juga kasusnya Habib Rizik sendiri dan macam-macam itu juga sebetulnya menjadi nuansa politik yang sekali lagi kalau kita tidak cermat, ini sebetulnya akan membahayakan bagi bangsa kita. Baik, Pak Ahmad Taufan Damanik, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas untuk Alhamdulillahilladzi